Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton jurnal harian saya. Kembali lagi bersama saya, Tantra Diwalarasati, di video jurnal kedua saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang wawasan kebangsaan. Oke, sebelumnya seperti yang kita ketahui, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Lalu, apa hubungannya dengan wawasan kebangsaan? Mari kita lihat. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanah yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pengertian dari wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang akan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan sendiri akan luntur, bahkan hancur, jika kita sebagai warga negara tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan pegangan. Ya, sebagai warga negara yang baik harus memperkokoh wawasan kebangsaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia bersifat pluralistik, di mana harus memiliki solidaritas yang tinggi dalam menghadapi keanekaragaman. Selanjutnya, kita harus sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang sudah sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan. Serta kita harus sadar bahwa negara Indonesia adalah tanah air yang menjadikan tempatnya mengembangkan diri dan kehidupannya. Wawasan kebangsaan sendiri tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hanya dengan itu, maka wawasan kebangsaan akan menjadi kokoh dan mampu mengantisipasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia harus paham betul tentang penghormatan lambang-lambang negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mari kita bahas tentang simbol negara, di mana mencerminkan kedaulatan dari suatu negara. Indonesia sendiri mempunyai 4 simbol negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama, ada bendera merah putih. Yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, ada Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara Republik Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana tujuan dari adanya simbol negara ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara. Selain itu, simbol negara ini merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini kita bagi menjadi dua, di mana yang pertama diharapkan setiap warga negara Indonesia bersedia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat dengan cara mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Nah, selanjutnya, sebagai warga negara, kita harus bisa membina kerukunan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada beberapa hal yang mengancam
eksistensi bangsa. Yang pertama ada hoax dan hate speech, di mana ini merupakan pemberian informasi palsu menggiring opini publik untuk membentuk suatu persepsi. Yang kedua itu korupsi, di mana merupakan salah satu hal yang paling mengancam. Mengapa? Karena korupsi ini adalah penyelewengan uang negara untuk pribadi maupun orang lain ataupun organisasi tertentu. Kemudian yang ketiga ada narkoba, dan yang keempat adalah radikalisme dan separatisme, di mana sikap ini merupakan sikap yang menginginkan perubahan secara total, yang bersifat misalnya anti NKRI dan merasa paling benar. Itu merupakan 4 ancaman terhadap eksistensi bangsa. Selanjutnya, kita sebagai ASN sangat diharuskan untuk menghindari hal-hal tadi, keempat hal tadi. Mengapa? Karena kembali lagi ke fungsi ASN sebagai pelayan publik dan pemersatu bangsa. Kita harus menjauhkan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara dan bangsa. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan kita sebagai ASN. Kemudian selanjutnya, kita sebagai ASN harus menjaga amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita juga sebagai ASN sebagai pengayom masyarakat, di mana ketiga hal ini masuk ke dalam sumpah janji PNS. Kemudian untuk memenuhi perannya sebagai PNS wajib untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan mengajarkan kepada anak sejak dini. Kemudian kita harus menjunjung tinggi toleransi serta tenggang rasa, dan tidak lupa untuk selalu menjaga semangat gotong royong baik di lingkup keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan. Demikian jurnal harian kedua saya tentang wawasan kebangsaan. Sampai jumpa di jurnal harian saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.